Horas Indonesia, sahabat Suara Tepian, kami tidak mengundang narasumber. Kami sendiri akan memaparkan satu tema yang menurut kami penting dari pemahaman ungkapan filosofi Batak, Argado Bonani Binasa. Kali ini kita akan membahas kemenyan, hutan kemenyan atau dalam bahasa Batak disebut haminjol. Kita tahu bahwa di Tanah Batak, di kawasan Tanah Batak dikenal dengan punya pohon endemik yang sangat dijaga dan kelestariannya sangat berkurang karena makin hari makin berkurang pohon dari kemenyan ini. Di masa Kebupatian Lundu Panjaitan, waktu itu bupati dari Tapanuli Utara belum dimekarkan menjadi Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Beliau menyebutkan bahwa Tapanuli Utara itu adalah pusat dari kemenyan terbaik di dunia. Sebenarnya pernyataan itu adalah pernyataan beliau ketika pergi ke Belanda dan menemukan fakta dan data menyebutkan memang di kawasan dari Tapanuli Utara lah pohon-pohon kemenyan itu terbaik di dunia. Lalu dilanjutkan oleh Bupati R.E. Nainggolan, Rustam Effendi Nainggolan, kebetulan putra Humbang Hasundutan. Beliau karena memahami apa yang didengungkan bahwa Tapanuli adalah pusat dari pohon kemenyan, maka di masa beliau ditata dan dilatih berbagai komunitas atau kelompok tani di kemenyan ini. Maka terbentuk banyak kelompok-kelompok petani kemenyan. Tapi yang saya mau katakan sebenarnya bahwa kemenyan ini walaupun kemudian setelah mekar, bahwa Humbang Hasundutan lah pusat dari tanaman pohon kemenyan yang terbaik itu. Walau memang kemudian di Tapanuli Utara, di sebagian di kawasan Toba, di sebagian kawasan Samosir masih ada haminjol, tapi haminjol atau kemenyan itu yang terbaik ada di Humbang Hasundutan, di beberapa kecamatan. Ada Kecamatan Sijama Polang, Kecamatan Onan Ganjang, Kecamatan Polung, Kecamatan Dolok Sanggul, Kecamatan Pelilitan. Di sanalah ditanam atau dihasilkan kemenyan yang terbaik itu. Maka berbagai ungkapan bahkan di khotbah pendeta sering disebutkan, walaupun ini berseloroh, selalu disebutkan bahwa konon katanya bahwa ketika ada orang Majus, 3 orang Majus itu, satu yang membawa kemenyan itu kemungkinan dari Tanah Batak, dibawa dari hasil kemenyan dari Tanah Batak. Tapi data itu saya tidak bisa bertanggungjawabkan, tapi sering ungkapan itu disebutkan. Yang kita mau bahas sebenarnya tentang kemenyan ini, kenapa saya teringat membahas ini, karena puluhan tahun lalu saya 3 atau 4 kali menulis tentang perjuangan satu komunitas karena mereka ditekan satu perusahaan yang mendapat HPH dari negara. TPN waktu itu menebang banyak pohon terutama di Panduman dan Sipituhuta. Waktu itu saya tulis beberapa artikel yang bisa saya lakukan. Mengingat itu, perjuangan dari petani kemenyan ini bukan masalah kemenyannya makin sedikit, tapi memang yang masalah sampai hari ini adalah penjualan kemenyan itu. Ada bisnis gelap di kemenyan yang tidak pernah dibuka di publik. Sampai hari ini, kenapa saya katakan ini? Karena orang tua saya, kami dari kecil hidup, atau orang tua saya, ayah saya adalah seorang petani kemenyan. Saya sadar betul bahwa tidak hanya dia, banyak keluarga-keluarga yang hanya hidup apa adanya, padahal punya kemenyan.
Yang miskin itu adalah petani, tapi yang kaya itu adalah toke-toke. Dan herannya tadi, bisnis gelap dari kemenyan ini kita tidak tahu persis. Seperti bisnis terputus, nanti para petani kemenyan ini hanya menjual ke toke, dan toke akan menjual ke toke yang lebih besar, dan setelah itu putus. Kita nggak tahu, katanya dibawa ke Semarang, katanya dibawa ke Singapura, entah apa jadinya. Ada yang menyebut juga bahwa hasil kemenyan itu nanti akan dibuat jadi dupa-dupa di rumah ibadah seperti Katolik misalnya, atau Buddha, Hindu, itu dipergunakan kemenyan. Lalu ada yang membuat parfum, lalu ada membuat ala-ala pecah belah. Saya nggak tahu persis, tapi yang kita tahu bahwa sampai hari ini bisnis kemenyan ini selalu gelap. Saya kira pemerintah perlu memperhatikan ini, bagaimana bisnis kemenyan, bagaimana orang-orang yang melarat itu petani yang puluhan tahun bertani, tapi mereka secara ekonomi terus tidak bisa beranjak. Justru orang-orang yang tidak pernah merasakan sulit dan letihnya bertani kemenyan, mereka menikmati hasilnya. Saya kira ini yang angle yang kami angkat. Dua hal yang menjadi masalah di kawasan Tanah Batak, khususnya di petani kemenyan itu, mereka menghadapi tangan-tangan yang berjuang untuk menebang karena untuk memenuhi birahi bisnisnya. Misalnya perusahaan kertas yang kita tahu sampai hari ini mereka masih menebang pohon di sekitaran kawasan Danau Toba, termasuk berkali-kali kita tahu bahwa pohon kemenyan ditebang, padahal itu pohon endemik. Lalu yang sangat mengkhawatirkan menurut saya, sampai hari ini bisnis dari kemenyan ini tidak pernah terbuka. Kemana dan di mana hasil dari kemenyan ini dibuat? Saya kira itu yang bisa kami bincangkan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.